Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Eka Mardiana, perwakilan dari kelompok 8, akan melakukan wawancara mengenai profil entrepreneur di bidang PLKes. Jadi bisa disebut sebagai edupreneur, yaitu pengusaha di bidang pendidikan, di mana beliau adalah seorang pendiri lembaga pelatihan kursus bahasa Inggris. Maaf jadi dengan waktunya. Tidak apa-apa. Apa yang bisa kami bantu? Silahkan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kalau nama lengkap saya itu Nur Dayu Mulia. Biasanya sering dipanggil Miss Dayu atau Miss Day. Kemudian ya, saya asli sini. Ya, saya asli sini. Sekolah dari TK sampai SMA di Jember. Kuliahnya di Malang. Menurut saya seorang di sini kan saya meneliti tentang profil dari entrepreneur ke atas, profil dari pendidikan luar sekolah, karena dari ini termasuk karena mendirikan sebuah lembaga sendiri gitu ya. Nah, untuk mendirikan sebuah lembaga tersebut apakah memerlukan kualifikasi khusus gitu? Betul Mbak Galuh ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang kapan sih mulai mendirikannya gitu ya, itu sebenarnya Genius House sendiri sudah berdiri di tahun 2015 pertengahan itu di Gresik. Nah itu pun juga perjalanannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi sampai akhirnya terbentuk dari Genius House Jember ini, kami mengawali karirnya itu di Gresik, sempat vakum. Jadi di sana hanya 2 tahun. Kemudian saya ada project di Banjarmasin dan belum terpikirkan untuk mendirikan kembali ya, tetapi ini memang goal saya dari dulu sebelum saya kuliah, jadi seperti itu. Nah kalau ditanya kualifikasinya Mbak Galuh, mungkin kalau secara detail saya masih meraba-raba gitu ya. Yang pasti untuk mendirikan sebuah lembaga itu paling penting itu tekad. Mau kita punya modal sebesar apapun, kita tidak punya tekad, kita tidak punya ide, itu menurut saya nothing gitu. Jadi kualifikasi yang pertama itu memang yaitu tadi ide dan tekadnya kita. Punya ide tapi nggak punya tekad itu menurut saya juga mungkin akan sangat sulit buat kita mewujudkan apapun itu. Tidak hanya di edupreneur ya, entrepreneur apapun itu kita kalau memang ingin mengembangkan sebuah usaha itu paling penting adalah ide sama tekadnya itu. Berarti kualifikasi ini masuk ke kompetensi yang harus dimiliki atau gimana? Jelas ya. Jadi banyak orang yang ingin mendirikan lembaga tetapi melupakan kualifikasi dirinya. Kalau kita bicara tentang kualifikasi itu pasti ada prosesnya Mbak. Mulai dari Dayu dulu kerjaan di mana sih? Dayu dulu pengalamannya bagaimana? Kok bisa mendirikan sebuah lembaga? Apakah setelah lulus kuliah Dayu langsung bikin lembaga? Saya selalu tidak setuju ketika ada contoh nih Mbak Galuh mungkin lulus ya, saya mau bikin lembaga, saya mau langsung bikin lembaga pendidikan. Kalau saya pribadi, bukan saya tidak mendukung ya teman-teman yang punya niatan baik seperti itu. Tapi bagi saya, apa yang bisa kamu berikan untuk klien kalian, untuk customer kalian, jika kalian yang baru keluar dari dunia perkuliahan itu langsung mendirikan lembaganya sendiri. Belajarnya dari mana? Karena kalau kita kuliah itu kan perihal tentang teori gitu ya. Tapi kalau memang kita ingin mendirikan sesuatu itu bagi saya ya, ayo find the experience first. Prove yourself that you really experience and master after that. Jadi mimpi ini berawal dari 2008 Miss. Saya kuliah dulu. Sebenarnya waktu itu saya pernah fokus 10 bulan kursus bahasa Inggris. Ada teman saya fokus kursus saja sudah berani membuka, tapi setiap orang beda-beda ya. Dan tadi kembali ke pertanyaan jenengan, kualifikasi itu saya selalu hubungkan dengan standar diri saya. Gimana sih membentuk personal brand itu paling penting. Contoh, Genius House kan masih merangkak sekali ya, tapi saya tidak pernah kayak yang takut orang tidak akan datang ke Genius House. Saya tidak perlu meletakkan Nur Dayu Mulia apa ya, gelar kita, tetapi orang pasti tahu yang sudah mengenal Miss Dayu. Galuh tahunya kan cuma historinya saja, tapi kalau mereka yang sudah tahu profil lembaga yang sudah bekerja sama dengan kami itu insya Allah mereka juga tidak akan ragu. Karena apa? Jadi sudah memiliki standar. Genius House ini sudah punya standar untuk bisa dipercaya sebagai lembaga khusus dan pusat pelatihan bahasa Inggris. Nah, kualifikasinya apa saja? Satu,
Satu yang pasti teori itu paling penting, saya buat misalnya ya. Kemudian praktek, ya kan? Jadi prakteknya ini juga luar biasa Mbak Galuh. Saya harus mempelajari dulu gimana sih saya ngerti admin. Karena kan kita kalau bicara lembaga itu tidak hanya saya mampu mengajar, tapi bagaimana saya mampu mengelola manajemen dan akademis. Nah itu, jadi kalau kita bicara nih standarnya untuk bisa bikin lembaga itu apa gitu. Ya itu tadi, gimana teman-teman itu personal brandnya itu harus di up dan pasti harus berkualifikasi. Jadi kalau bilang oh ya saya ini lulusan universitas ternama, saya ini dari PTN loh, makanya ayo gabung di lembaga saya. Oke, kualifikasinya apa? Hanya bingung gitu. Itu menurut saya. Nah, kemudian Syarat-syarat untuk mendirikan suatu lembaga ini sudah resmi nggak sih? kalau untuk surat izinnya masih dalam proses. Iya. Proses untuk menjadi resminya. Iya pasti. Itu untuk syarat-syarat menjadi lembaga yang resmi itu apa saja Miss? Itu banyak Mbak Galuh. Jadi kita itu memang harus mendaftarkan itu, tapi banyak sumbernya ya. Jadi jenengan nanti bisa yang mendaftar melalui notaris ya, itu nanti jenengan akan dijelaskan apa saja yang harus dipenuhi ya, seperti itu. Yang pasti tentang dokumentasi, kemudian tentang profil lembaganya sendiri, ini tujuannya bagaimana, seperti itu. Jadi yang pasti kalau jenengan sudah bisa mencari notaris yang bisa dipercaya, itu insya Allah nanti bisa diarahkan lebih detail seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu mengapa Miss Dayu alasan Miss Dayu mengapa mendirikan lembaga ini, kok nggak mendirikan lembaga yang lain sendiri? Oke, jadi teman-teman ada nggak pernah terpikirkan gini, saya lulus harus jadi PNS? Banyak ya kadang ya teman-teman. Tapi saya dari dulu, dari zaman kuliah itu sedikit pun tidak pernah ada keinginan untuk menjadi PNS. Ini bukan underestimate teman-teman yang di PNS ya. Saya salut sekali dengan teman-teman yang berjuang ya. Tetapi kenapa saya malah ke arah yang lain gitu? Karena menurut saya untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang bisa berkarya untuk bangsa kita itu tidak harus menjadi PNS gitu. Bahkan ketika kita mampu berdedikasi untuk diri sendiri, oke, aku mau bikin sesuatu nih. Nah, dulu saya tahu yang namanya guru itu salah satu profesi yang banyak diminati orang ya, banyak sekali, dan bahkan banyak sarjana guru yang menganggur sampai bertahun-tahun ya, itu ada teman saya juga ada seperti itu. Saya terpikirkan gitu, kalau saya punya lembaga gitu, salah satunya ya, saya punya kesempatan suatu saat nanti saya bisa mengumpulkan teman-teman guru bahasa Inggris untuk berkarya. Nah kedua, ini sebenarnya bukan tujuan yang utama. Yang paling utama, saya pengen sekali anak-anak bangsa itu bisa mendapatkan kesempatan beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, melalui jalur bahasa Inggris. Kalau saya memilih untuk menjadi guru bahasa Inggris selamanya di sekolah, itu sepertinya akan sangat sulit dicapai. Karena apa? Kalau saya ikut di sekolah, saya akan terikat dengan kurikulum yang harus diikuti menurut pemerintah. Nah, sedangkan saya bersyukur sekali Mbak Galuh, ini saya sambil diceritakan ya, dulu ini pernah ngajar pertama, saya ngajar secara resmi itu di Balikpapan, itu sekolah punya orang bule di Raffles International School ya, dari sana. Dan dari sana saya hanya memiliki 5 anak ya di kelas itu, 3 bule, veteran, 2 lokal. Mereka kelas 3 SD, dan saya semakin kuat keinginan, oke, Tuhan tolong wujudkan mimpi saya harus wujudkan mimpi saya, punya lembaga. Saya ingin benar-benar fokus untuk anak-anak, dimana mereka paham bahasa Inggris, mereka tahu tujuannya bahasa Inggris tidak hanya mengerjakan soal di sekolah kita dapat 100 dianggap pintar, tapi saya perlu sesuatu inovasi. Saya harus ngasih tahu ke mereka bahasa Inggris itu life skill. Jadi saya merasa kalau saya punya lembaga, saya akan menjadi perantara mereka untuk tahu betul, ini loh bahasa Inggris itu tidak untuk memenuhi nilai 100 di sekolah atau di kampus kita. Tapi kalian harus tahu bahasa Inggris itu ternyata modal kita untuk di masa depan bisa. Jadi bahasa Inggris itu bisa termasuk life skill. Mungkin Mbak Galuh sama teman-teman juga belum menyadari. Bahasa Inggris itu life skill. Jurusan apapun kita ya, kalau teman-teman punya modal bisa bahasa Inggris itu insya Allah kedepannya akan lebih mudah seperti itu.
Udah ya. Lanjut lagi pertanyaan biar ngalir gitu ya. Oke. Untuk hambatan dan tantangan saya sendiri dalam mendirikan Banyak banget ya. Baik itu internal maupun eksternal ya, banyak sekali. Kalau kita bicara tentang internal obstacle-nya itu mungkin dari segi kapital ya, karena saya memang benar-benar mengawali melahirkan kembali GH ini dari zero ya, dari zero. Jadi kalau ditanya masalahnya, hambatannya itu awalnya adalah dari kapital atau modal ya gitu. Karena kita nggak naif ya, namanya kita bikin usaha apapun itu kan memang yang dibutuhkan selain ide itu juga kapital. Tapi ingat, punya modal tidak ada ide itu juga sesuatu yang nothing. Nah kemudian hambatan lainnya itu adalah tentang sumber daya manusianya. Jadi saya belum bisa merekrut banyak karena apa, memang kami masih startup company ya. Jadi saya masih harus yang benar-benar fokus. Ini sistem kita butuhkan dulu gitu, sehingga nanti kalau saya rasa sistem ini sudah selesai, sudah cukup lah ini untuk diikutkan untuk diikuti oleh staff-staff saya nanti semakin banyak, baru saya bisa membuka rekrutmen lebih luas lagi seperti itu. Jadi hambatannya ke kapital, kemudian ke human resource SDM-nya gitu. Terima kasih Alicia atas penjelasannya. Ternyata jadi sebagai seorang pendiri atau sebagai seorang pengusaha itu tidak semudah yang dipikirkan di Banyak sekali. Tapi ingat teman-teman, selama Mbak Galuh dan teman-teman itu punya sesuatu, makanya jenengan sekarang semester baru ya, boleh bisa disarankan, silahkan tulis apapun yang benar-benar diinginkan. Mungkin bisa di highlight antara short term plan, rencana jangka pendek, ataupun long term plan, rencana jangka panjang. Dulu kami tidak memiliki gadget, jadi saya tulis mimpi saya itu melalui diary. Ketika saya diberikan hadiah sama ibu saya laptop, baru saya catat di sana. Dan kalau Mbak Galuh perlu tahu, di sini saya punya moto, yaitu if I believe it, I can do it. If I believe it, jika saya yakin, I can do it, pasti saya bisa. Makanya karena saya dari dulu perjuangan gimana nih sih, ketika kita sudah tumbang, tapi kita yakin mimpi kita itu suatu saat pasti akan berdiri lagi. Ternyata ya kita yakin aja. Jadi hambatan apapun ada, nggak apa-apa, tapi jangan putus asa, harus terus bangkit, itu yang paling penting. Karena memang hal yang harus ada pada diri seorang entrepreneur itu memang mampu mengambil resiko gitu. Oh, that's bingo, benar sekali. Jadi brave to take the risk, berani mengambil resiko apapun. Dan pasti keyakinan untuk sukses itu bukan berarti tentang cuan saja ya Mbak Galuh ya, tetapi ketika apa yang ingin jenengan buat, apa yang ini karyaku, aku tuh pengen ini, kan kita punya goal gitu ya. Nah ketika goal ini sudah terwujud, sekalipun mungkin dari segi kalau kita melihat cuannya, ini kayaknya nggak bisa mengcover, itu perlu kesabaran aja gitu. Ada kalanya Mbak Galuh pasti nanti ketika benar-benar oh ya saya mau bikin ini PAUD yang berbeda gitu ya, itu apa yang harus saya siapkan, itu dari sekarang bisa teman-teman memulainya. Makanya tadi saya bukan meremehkan teman-teman yang baru lulus sarjana kemudian sudah berani membuka lembaga, itu bukan di sana poinnya Mbak Galuh. Tetapi poinnya adalah teman-teman itu harus mampu membentuk personal brand sekuat mungkin. Selama kalian kuliah, itu adalah ranah pertama kalian yang bisa ditangkapi untuk membentuk personal brand. Kalau Mbak Galuh, contoh nggak harus kita ngambil bahasa Inggrisnya ya, jenengan mungkin menguasai mata pelajaran anak SD. Nah ini harus kreatif, jenengan bisa bikin flyer seindah mungkin, jenengan posting, rajin posting atau di print, jenengan datang ke perumahan, sehingga jenengan bisa mengawali karir Mbak Galuh dan harus nunggu lulus kuliah dulu. Jadi jenengan punya kerja sampingan ya, jangan anggap itu kerjaan, tetapi anggap aja itu cara Mbak Galuh untuk berkreasi. Ini kesempatanku, aku nggak harus nunggu lulus untuk bisa menjadi seorang pengajar atau pendidik seperti itu. Tapi memang tujuannya untuk bisa nambah satu, ya kan, nambah satu. Tapi jangan sampai cuannya yang dikejar. Nah itu apa Mbak? Jenengan menghadapi murid pun dari yang kecil, itu kan langkah jenengan untuk membantu upgrade public speakingnya. Kalau nggak pernah dicoba ngadepin anak kecil aja mungkin susah gitu. Jadi seperti itu, oke? Semangat, nanti insya Allah jadi the next edupreneur ya. Saya kalau dipanggil entrepreneur itu agak itu. Tapi kalau bangga sekali disebut edupreneur ya, karena apa? Kita memang berjuangnya di dunia edukasi ya, seperti itu. Terima
kasih ya, Bi. Sama-sama. Oke. Dan Motivasinya buat teman-teman yang pasti jangan pernah takut bermimpi ya. Kalau selama mimpi itu nggak bayar, ngapain kalian membatasi mimpi kalian? Jadi dream as big as possible ya, as great as possible. Mimpi sebesar mungkin. Oh, aku nggak bisa kan? Udah, itu didiskon kata-kata nggak bisanya. Mungkin saya bisa berbagi dari moto if I believe it, I can do it, itu coba dimantapkan dalam hatinya. Apapun itu Mbak Gali. Jadi selama Mbak Gali yakin dan teman-teman, insya Allah teman-teman pasti bisa mencapainya. Karena keyakinan itu apapun agama kita larinya ke Tuhan. Yakin. Jadi insya Allah Tuhan yang akan membantu melalui tangan-tangannya yang disebarkan di semesta ini. Itu saja. Dan jangan pernah patah semangat, udah itu aja. Ada lagi oke? Itu sami-sami cukup sekian. Terima kasih waktunya semuanya.